Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media, baik itu Facebook, baik itu YouTube dan juga Instagram, dan itu merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim sehingga kita membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat dan kokoh ke depannya. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga takzimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang Al-Quddus. Jadi saya akan menjelaskan salah satu nama dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang paling sempurna, yang paling indah, yaitu Al-Quddus. Saya akan menjelaskan mengenai tentang makna, memahami, dan juga kita bisa mengaplikasikannya, menerapkannya dari makna Al-Quddus tersebut dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Al-Quddus adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti yang maha suci. Dari makna ini bahwasanya kita menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Quddus itu ialah berarti yang maha suci. Al-Quddus menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersih dari segala kekurangan, aib dan keburukan. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi tentang makna dari Al-Quddus, berarti yang maha suci itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bersih dari kekurangan dan juga segala sesuatu yang buruk, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ialah yang maha suci. Kesucian Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak dan sempurna, tidak ada yang menyerupainya. Jadi kesucian Allah Subhanahu wa taala di situ bersifat mutlak dan juga sangat sempurna, dan tidak ada makhluk pun yang bisa menyerupainya. Makna Al-Quddus secara rinci. Saya akan jelaskan tentang makna Al-Quddus secara rinci. Yang pertama di situ adalah kesucian mutlak. Al-Quddus menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang memiliki kesucian yang sempurna dan juga mutlak. Tidak ada makhluk yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang hanya memiliki kesucian mutlak yang sempurna. Makna Al-Quddus poin yang kedua yaitu apa? Terbebas dari kekurangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pencipta, dialah yang maha sempurna. Lain dengan ciptaannya, dengan makhluknya yang memiliki kekurangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ terbebas dari kekurangan apapun. Allah Subhanahu wa taala bersih dari segala bentuk kekurangan, aib, kesalahan dan segala sesuatu yang tidak layak baginya. Jadi hanya makhluk yang memiliki kekurangan.
Kalau Allah Subhanahu wa taala terbebas dari segala kekurangan karena Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan juga dialah Khalik pencipta kita sebagai manusia. Terus yang selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang penyucian diri. Al-Qudus juga dapat dimaknai sebagai perintah untuk menyucikan diri dari segala hal yang kotor, baik secara fisik maupun spiritual. Jadi kalau misalkan kita sudah memahami tentang makna Al-Qudus tersebut, maka kita bisa mengaplikasikannya ya, atau menerapkannya di dalam kehidupan nyata. Salah satu contohnya di situ makna dari Al-Qudus apa? Yang maha suci, berarti kita manusia yang sering atau yang kadang-kadang melakukan perbuatan dosa yang dapat mengotori jiwa kita, maka kita sudah sepantasnya di situ membersihkan diri dari segala hal-hal yang dapat mengotorkan jiwa. Apa di situ? Salah satu contohnya melakukan perbuatan dosa dan juga maksiat. Makanya dengan kita bisa memahami makna dari Al-Qudus itu memberikan pelajaran bagi kita dan kita bisa mengaplikasikannya, menerapkannya di dalam kehidupan kita bahwasanya penting sekali untuk kita bisa menyucikan diri dari perbuatan dosa dan juga maksiat, baik secara fisik maupun spiritual. Salah satu contohnya misalkan di situ perbuatan dosa yang termasuk kepada fisik yang berakibat kepada spiritual. Salah satu contohnya misalkan memakan makanan yang haram. Makanya di situ apa yang kita makan di situ bakalan menjadi darah. Darah menjadi daging dan daging sudah akan menjadi perbuatan. Sehingga kalau misalkan yang kita makan itu barang yang haram, maka perbuatannya pun tidak akan baik. Yang zahir akan melahirkan perbuatan secara nampak sehingga bisa mengotori jiwa kita. Itulah hubungannya kita pentingnya menyucikan diri, hati, jiwa dan juga fisik kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terus poin yang selanjutnya yaitu maha tinggi. Kesucian Allah Subhanahu wa taala juga mencerminkan ketinggiannya dari segala ciptaannya. Dia Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha tinggi, yang maha suci, ya maha suci, dan juga kesucian Allah Subhanahu wa taala mencerminkan ketinggiannya dari segala ciptaannya. Jadi sebagai manusia kita tidak layak sekali kalau misalkan kita membanggakan diri dari segala apa yang kita punya, membanggakan diri dari segala apa yang kita lakukan sampai kita menyombongkan diri dari kelebihan yang kita dapatkan atau yang kita miliki. Itu tidak boleh. Jangan sampai hati kita itu dikotori dari hal-hal yang bersifat sombong. Salah satu contohnya misalkan sifat sombong baik dalam hal harta maupun dalam hal keilmuan sehingga menyombongkan diri, merasa lebih baik atau merasa berilmu dibandingkan yang lain, sehingga dengan ucapan-ucapan yang tidak baik tersebut bisa merendahkan orang lain. Sebab itu maka kita tidak pantas itu menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga makhluknya. Nah, mari kita lihat dulu yang berkaitan dengan maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dalil dalam Al-Qur'an. Asmaul Husna Al-Quddus disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain Quran surah Al-Jumu'ah ayat 1, senantiasa bertasbih kepada Allah
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 1. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi mengenai tentang ayat ini, bahwasanya senantiasa bertasbih apa yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Kepada siapa di situ? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja yang maha suci, yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi itu yang terdapat di dalam Al-Qur'an, itu merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang selanjutnya mengenai Al-Qudus tersebut, yaitu pengamalan Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalkan kita sudah memahami makna dari Al-Qudus tersebut, maka apa selanjutnya? Mengamalkan Al-Qudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang pertama, menjauhi perbuatan dosa. Jadi kalau misalkan kita sudah memahami makna Al-Qudus tersebut, terus apa yang selanjutnya? Mengamalkan Al-Qudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama di situ menjauhi perbuatan dosa. Umat muslim diajak untuk menjauhi segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat, serta senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Penting sekali dalam kehidupan kita menjauhi perbuatan dosa, itu merupakan hal yang wajib, karena perbuatan dosa itu bisa membawa kita kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ di dunia dan juga di akhirat nantinya. Ya, makanya kita harus berhati-hati menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita harus selalu menjauhi dari segala bentuk perbuatan dosa dan juga maksiat. Supaya apa di situ? Menjaga diri dan menyucikan diri kita, baik lahir maupun batin. Serta apa di situ? Senantiasa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk, yang senantiasa apa? Dapat menimbulkan dosa-dosa dan juga maksiat. Nah, siapa yang rugi nantinya? Yang rugi nantinya dialah yang berbuat tersebut, yang melakukan perbuatan dosa dan juga maksiat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, pengamalan Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua, membersihkan hati dan pikiran. Selain menjaga kesucian fisik, penting juga untuk membersihkan hati dan pikiran dari prasangka buruk. Jadi kita dalam membersihkan diri, bukan hanya fisik saja yang kita bersihkan, melainkan hati. Penting sekali kita membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Salah satu contohnya, misalkan di sini penyakit hati, yaitu iri dan juga dengki terhadap orang lain. Kalau misalkan orang lain senang, bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dan seseorang tersebut apa? Memiliki sifat iri dan juga dengki terhadap orang tersebut, maka di situ sudah termasuk kepada penyakit hati. Makanya di situ penyakit hati kita harus bersihkan, kita harus buang jauh-jauh, karena itu merupakan hal yang buruk yang dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang buruk pula. Penting juga untuk membersihkan hati kita. Dan ini saya tekankan di situ, membersihkan hati, di situ poin yang penting. Dan pikiran dari prasangka buruk. Selain hati, juga pikiran kita harus dijaga dari pikiran prasangka buruk.
baik prasangka buruk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan dengan manusia. Makanya di situ saya jelaskan kemarin di video-video sebelumnya, saya menjelaskan mengenai tentang prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga prasangka yang baik kepada sesama. Dan juga selanjutnya membersihkan hati dan pikiran, poinnya ialah membersihkan hati dan pikiran dari prasangka buruk, iri hati, ya, dan juga sifat-sifat tercela lainnya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kotoran hati dan juga pikiran, maka kita harus bersihkan dan juga buang jauh-jauh. Karena itu akan berakibat apa? Di situ nanti kepada diri kita sendiri. Akibatnya kita akan mendapatkan dosa. Dosa jikalau misalkan tidak membersihkan hati dan juga pikiran. Karena hati yang kotor dan pikiran yang kotor akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang kotor juga. Terus yang selanjutnya, pengamalan Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 3, meneladani sifat suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memahami makna Al-Qudus, umat muslim diharapkan dapat meneladani sifat suci Allah dalam kehidupan sehari-hari, seperti jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Jadi dengan kita di situ mengamalkan Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari, apa di situ kita sudah meneladani sifat suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, ya, yang maha suci. Dengan kita meneladani sifat suci Allah, itu apa di situ sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang selanjutnya, pengamalan Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu berzikir dan berdoa. Mengingat Allah dengan menyebut Al-Qudus dalam zikir dan doa, serta memohon agar senantiasa dijauhkan dari segala keburukan. Jadi kalau misalkan kita sudah memahami makna dari Al-Qudus tersebut, maka kita bisa menjadikan doa dan juga zikir tersebut di dalam kehidupan kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bisa dijadikan sebagai zikir, bisa dijadikan sebagai doa, dan semoga kita dijauhkan dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Kalau yang tadi saya membacakan dalil Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Qudus, yaitu saya akan membacakan lagi dalil Al-Quran yang ada di dalam Quran surah Al-Hasyr. Ayat 23. Dialah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surah Al-Hasyr ayat 23. Nah, jadi itu menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Raja yang maha suci. Terus yang selanjutnya, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara terhadap makhluknya, dan juga yang maha perkasa. Salah satu contohnya misalkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Raja yang maha suci, ya, di situ meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya membersihkan hati dan juga pikiran kita dan juga raga kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa tersebut. Kenapa? Karena doa kita itu doa yang baik-baik supaya membersihkan hati, pikiran, dan jiwa kita dan juga raga kita supaya bersih dari hal-hal perbuatan dosa. Kalau misalkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sejahtera,
supaya hidup kita sejahtera di dunia dan juga di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang sejahtera kepada kita. Kenapa? Karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai langit dan juga bumi ini, yang menguasai dunia dan juga akhirat, dan juga yang maha sejahtera. Ya, selanjutnya, kalau misalkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa keamanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keamanan bagi kita. Ya. Terus yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala yang maha memelihara. Ini Quran surah Al-Hasyr Al-Hasyr ayat 23 di situ ya. Dan juga yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada kalian. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita semuanya, kedua orang tua kita semuanya, baik kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.